Hijriah. Kita selaku bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, mempunyai satu kebanggaan tersendiri bila mana kita mau menguak siapa pewaris baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwisuda oleh baginda Nabi dengan dalil nas ayat min ayatil Quran. Apa diantaranya ayat yang mewisuda para ulama dan para aulia? Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang kedua, innama yahsyallah min ibadihil ulama. Dua hal inilah yang hebat. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Buahnya dahulu baru pokoknya. Intinya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang alladzina amanu wa kanu yattaqun? Di antaranya alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itulah sifatnya para aulia ilah yang tidak pernah memikirkan besok makan apa. Yang dipikirkan adalah bagaimana para beliau itu mencapai dirinya wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluar dari dunia yang fana ini mendapatkan husnul khotimah. Pekerjaan tugasnya para aulia ilah juga digambarkan. Mengapa para beliau diantaranya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun? Sudah diberi tafsir sendiri oleh Allah. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Diangkat dari kedudukan ibadihi, orang-orang yang sempurna bentuk ubudiyahnya, kenal kepada maqamatir rububiyah. Itulah alladzina yahsyallah fi qulubihim. Nah, orang-orang inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita semua. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang min ahlil ilmi jika kalian memang tidak mengetahuinya. Siapa min ahli ilmi yang dimaksudkan di sini? Al-alimum billah, al-arifum billah, orang yang kenal kepada Allah, orang yang ngerti kepada Allah, orang yang bisa ngeladeni marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya. Pekerjaan-pekerjaan para beliau bukan suatu maziyah. Maziyahnya para beliau adalah mujahadah. Bagaimana para beliau bisa tazkiyatin nufus wa tasfiyatil qulub, membersihkan peranan dari tipu daya hawa nafsunya dan bisa membersihkan hatinya dari segala sifat-sifat al-madmumah ar-radha'il, yang terhina, apa yang melekat di hatinya, sehingga para beliau lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecantel marang barang sing sakliyane Allah, cumantel ning atine, sehingga nutupi hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kalau kita orang awam usolli fardhu dhuhri atau maghribi, begitu Allahu Akbar kita ingat langsung kepada Allah. Tapi di tengah-tengah yang kilingan TV mengko acarane opo, bal acarane opo, terus terbayang menutup menjadi hijab, terbus nembus kita kepada Allah, tertutup dengan angan-angan tadi, perasaan tadi, nyimpangnya sudah terlalu jauh. Itu satu contoh. Nah, para aulia illah tidak.
kastok-kastok yang ada di dalam hatinya, cantelan-cantelannya dibersihkan dari cantolan-cantolan yang mengakibatkan dirinya lupa kepada Allah dan Rasulnya. Ini aulia illah, ulama illah, bukan tingkat kita asal predikat maaf, 1000 maaf, asal kiai atau ustadz. Itu sudah luar biasa kita mendapat titel kiai ataupun dari ustadz. Tapi hakikat daripada mahwal ulama, berkata Al-Imam Ahmad bin Idris di dalam kitabnya Jawahirut Tadris Sahifah 256, beliau bertanya, mahwal makna innama yahsyallah min ibadihil ulama. Dijawab oleh beliau, mahwal ulama aim al ulama man arrafa rabbahu ay alimum billah arifum billah. Bukan sekadar mengerti kepada Allah, tapi dirinya merasa dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sepak terjangnya. Ini para wali. Kalau kita lihat para wali, seneng tamune akeh, berase teko dhewe, amplope teko dhewe, krana batasan matanya kita hanya sebatas itu. Tapi apa yang sebenarnya pada diri para aulia berbeda sekali dengan pandangan kita. Karena satu kemasyhuran bagi para aulia itu adalah fitnah. Kemasyhuran daripada diri seseorang aulia illah untuk dirinya, beliau menganggap itu fitnah. Begitu juga karomah yang diberikan pada dirinya, aulia illah itu tidak bangga dengan karomahnya. Para aulia itu apabila dikeluarkan karomahnya nangis. Sebab apa? Takut suara manusia itu akan melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dirinya sudah mulai tumbuh. Saya karomah, saya tokoh, saya alim ulama, saya ketua thariqah, saya mursyid, saya adalah min ahlil ilmi, saya termasuk jamharul ulama atau jamahiril ulama dan sebagainya dan sebagainya. Ini semakin melekat, semakin melekat, semakin melekat, semakin tebal, akhirnya dia lupa semuanya itu sebenarnya dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Loh, inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari perilaku perbuatan para beliau, dari mulai historisnya, mana mungkin kita mengetahui para perilaku beliau kalau kita tidak pernah mengholi atau kita tidak pernah membaca para manakibnya para aulia illah, khususnya yang ada di Pekalongan ini sampai ke desa Duet. Kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sebetulnya harus kita sadari. Mengapa sehingga mempunyai para aulia illah, para ulama yang memperjuangkan di desanya masing-masing, kita terkadang kepaten obor. Karena apa? Dari jarangnya kita tulis menulis, dari jarangnya kita silaturahim, atau jarangnya kita mendekati kepada ulama-ulama yang mengetahui sejarah sebenarnya siapa para beliau.